COVID telah melanda daerah istimewa Yogyakarta sejak Maret 2020 hingga saat ini. Tidak seorang pun tidak terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua sektor ikut terdampak, tak terkecuali dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dampak pandemik di sektor pertanian bersama saya Lutfi Fauziah di EOZ Ngayogyakarta dalam Sarasehan seputar Jogja. Kali ini telah hadir bersama kami Bapak Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, Master of Economics. Beliau ini adalah Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak ya. Baik Pak, masyarakat di Indonesia ini kan mayoritas sebagai petani ya Pak ya. Betul. Terkhususnya juga di DIY, begitu nggih Pak nggih. Lalu apa peran sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian di DIY Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita melihat pertanian itu merupakan salah satu sektor kunci di dalam pembangunan ya, termasuk di DIY. Iya. Nah, kenapa dikatakan sektor kunci? Karena yang pertama, pertanian ini menyediakan pangan, jadi providing food. Iya. Nah, jadi menyediakan pangan. Jadi hanya satu-satunya sektor yang bisa menyediakan pangan itu sektor pertanian. Meskipun teknologi sudah maju, orang sudah ke Mars, bukan bulan lagi ya, tapi penyediaan pangan ini menjadi salah satu isu yang sangat strategis. Ini satu. Lalu yang kedua, pertanian ini tidak hanya menyediakan pangan, tetapi juga menyediakan kesempatan kerja. Oh iya Ya. Pak. Jadi kalau kita lihat itu data secara nasional, itu kira-kira ada sekitar 29 juta Iya. orang yang bekerja di sektor pertanian. Ini kira-kira sepertiga dari total angkatan kerja. Iya. Nah, ini artinya sektor pertanian juga berkontribusi signifikan bagi pembangunan. Nah, yang berikutnya juga sektor pertanian ini berkontribusi terhadap perdagangan internasional. Iya. Jadi banyak produk-produk pertanian yang kita ekspor. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat data yang ada, maka neraca perdagangan untuk sektor pertanian itu positif. Iya. Termasuk meskipun ada pandemi COVID. Ya. Jadi ini adalah di antara sumbangan sektor pertanian. Ya. Sumbangan yang terbesar di dalam sektor pertanian adalah kalau bicara tentang perdagangan internasional tentu di perkebunan. Ya. Oh iya. Nah, itu yang menyebabkan tumbuh positif. Nah, lalu yang berikutnya adalah pertanian ini juga pasar, ya, pasar bagi sektor industri. Artinya apa? Artinya kalau pertanian tumbuh dengan baik, orang yang bekerja di sektor pertanian kesejahteraannya meningkat, maka kemudian daya beli masyarakatnya meningkat. Jadi dengan kata lain, maka kalau pertanian tumbuh dengan baik, perekonomian pasti tumbuh dengan baik. Karena ada kira-kira 30% orang yang bekerja di pertanian. Berarti peran pertanian ini memang sangat besar ya Pak ya untuk perekonomian di DIY juga. Baik Pak, di masa COVID semua sektor terdampak ya Pak. Betul. Nah, dampak COVID di pertanian itu apa saja Pak? Iya, jadi saya kira betul tadi Mbak, COVID itu berdampak pada semua sektor, pertanian juga terdampak ya. Jadi misalnya saja kalau kita lihat sektor produksi di on farm itu juga sedikit terganggu. Ya. Nah, yang kedua adalah tentang transportasi logistik ini. Iya. Jadi ketika terjadi pandemi COVID ini kan kemudian dulu ada pada satu sisi ada protokol yang ketat ya. Jadi tidak mudah kemudian harus memindahkan satu produk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini dalam rangka untuk memenuhi protokol. Tetapi ini bagi sektor pertanian juga sedikit hambatan. Jadi tapi tidak hanya pertanian. Jadi ini pasti dalam logistik akan terganggu. Ya, itu saya kira iya. Nah kemudian yang berikutnya adalah karena di beberapa tempat itu produksi juga mengalami penurunan. Jadi pasti akan berpengaruh juga terhadap daya beli. Daya belinya petani dan keluarganya akan terganggu. Ini satu sisi. Sisi yang lain adalah produksi tadi mengalami penurunan. Pasti ini juga berdampak kepada masyarakat secara luas. Nah, jadi ini ada dampak. Tetapi dampak ini bukan dampak yang dimonopoli untuk pertanian, tapi semua juga terdampak. Ya, saya kira. Berarti dampaknya juga besar ya Pak ya di pertanian? Ya, cukup besar juga. Tetapi kalau kita lihat sekarang
sudah mulai ada recovery, sudah mulai agak membaik. Jadi karena juga banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira itu memberikan andil bagi proses recovery di sektor pertanian. Oh gitu Pak. Lalu upaya untuk memitigasi dari dampak-dampak yang terjadi di sektor pertanian itu apa saja Pak? Jadi misalnya misalnya kalau kita bisa bicara di pertanian, misalnya bagaimana agar ketersediaan input ini menjadi lebih terjamin. Input untuk proses produksi, baik itu benih, pupuk, obat-obatan, ini harus bisa menjadi lebih tersedia. Satu. Yang kedua, karena daya beli masyarakat juga mengalami penurunan, tentu perlu ada skim-skim tertentu sehingga ada semacam bantuan lah kepada sektor pertanian ini sehingga mereka tetap bisa beraktivitas meskipun belum senormal dulu. Tetapi paling tidak mereka tetap melakukan aktivitas. Karena kalau mereka tidak beraktivitas, yang terdampak adalah secara nasional. Karena kalau kita bicara pangan, tidak ada orang yang tidak butuh pangan. Betul sekali. Betapapun mungkin secara ekonomi mungkin nilainya tidak mahal sekali, tetapi ini strategisnya di situ. Berarti mulai beradaptasi ya Pak ya dengan keadaan new normal ini. Betul Mbak. Jadi adaptasi itu bisa dilihat misalnya sekarang teman-teman di sektor pertanian misalnya dalam hal menjual produk sekarang juga harus memanfaatkan juga online Karena apa? Karena di situ ada protokol kesehatan. Orang harus meminimalisir kontak fisik dan seterusnya. Nah ini saya kira semua harus beradaptasi termasuk sektor pertanian. Kalau ingin survive maka salah satu kata kuncinya harus ada adaptasi di bidang transportasi logistik. Jadi saya kira ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Baik. Lalu setelah adanya COVID ini, apakah ada perubahan kesejahteraan masyarakat, Pak? Oh iya, saya kira itu menarik, betul Mbak. Jadi kalau kita melihat sektor pertanian ini terdampak apa tidak, itu salah satu bisa kita tunjukkan dengan indikator yang namanya adalah nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu adalah satu indeks untuk mengukur rasio antara harga yang diterima oleh petani dengan yang dia harus bayarkan. Nah rasio ini akan dikatakan baik kalau dia di atas 100. Di atas 100. Nah sekarang kemudian pertanyaan tadi adalah bagaimana dengan adanya COVID? Saya mungkin akan tunjukkan ada data ya. Boleh. Jadi nah misalnya begini, data yang ada di kami itu pada tahun 2020 bulan Januari ketika belum ada COVID, itu nilai tukar petani kita 104,16. Jadi artinya petani masih lebih sejahtera. Tetapi begitu kemudian pemerintah mengumumkan ada COVID-19, ada 2 orang itu sekitar bulan Maret Nah, itu nilai tukar petani kita menjadi 102,09. Turun ya, Pak. Jadi mengalami penurunan. Nah, Maret itu kan kemudian setelah itu kan kemudian terjadi banyak menambah kasus-kasus COVID Nah, jadi itu kemudian ditunjukkan misalnya bulan April itu sudah turun tinggal 100,32. Nah, turun lagi kemudian bulan Juni tinggal 99,6. Di bawah jadi 100 artinya apa? Artinya memang kesejahteraan petani mengalami penurunan. Betul. Tetapi saya kira tidak hanya petani, tidak hanya petani. Dan 99,6 ini kalau kita bandingkan dengan bulan Mei sebenarnya sudah naik sedikit. Meskipun tetap di bawah 100 tapi naik sedikit. Nah sehingga harapannya adalah mulai Mei ke sini itu ada proses menuju recovery di sektor pertanian. Harapannya adalah kesejahteraan petani mulai bisa bangkit lagi. Karena kalau itu tidak tumbuh maka ini jadi problem besar. Saya kira gitu. Baik Pak, mungkin ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya DIY? Terima kasih. Jadi pesan kami adalah satu, COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak kasat mata. Maka hanya dengan keyakinan akademik kita harus menghormati itu terjadi. Dan kalau kita lihat, COVID ini sudah memakan banyak korban. Mulai masyarakat tingkat bawah sampai dengan presiden. Presiden salah satu negara adidaya, Donald Trump itu juga terkena. Nah, artinya apa? Artinya kita semua harus hati-hati. Ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jangan pertaruhkan, jangan merasa sakti dan seterusnya. Kita harus ikuti.
Kalau pemerintah bisa bicara tentang perlunya jaga jarak, physical distancing, ikuti. Yeah. Kalau pemerintah bilang kita harus selalu menjaga kebersihan, ikuti itu. Yeah. Kalau kita harus pakai masker, itu kita ikuti. Karena apa? Karena kalau itu tidak kita lakukan, berarti kita punya kontribusi terhadap semakin berkembangnya COVID. Kasus ya, Pak. Tadi saya katakan tidak kelihatan, Pak. Nah, kalau kita tidak kelihatan, kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita menjadi sumber bagi orang lain. Nah, ini saya kira prinsip kehati-hatian ini harus kita bangun bersama. Masyarakat harus kita tumbuhkan kesadarannya bahwa COVID-19 ini adalah harus kita hadapi bersama. Dengan kebersamaan itu insya Allah Jogja tetap bisa menjadi salah satu contoh bagaimana mengendalikan COVID. Saya kira belum lama Presiden mengapresiasi yang dilakukan oleh Ngarso Dalem ya. Jadi isolasinya itu pada level yang kecil. Nah, ini saya kira adalah kontribusi DIY. Jadi dalam konteks pengendalian COVID, daerah istimewa Yogyakarta memang istimewa. Memberikan kontribusi bagaimana mengendalikan COVID ini pada level yang lebih kecil. Karena kalau awalnya kan harus makro gitu, wah ini kan pasti dampaknya besar. Tapi dengan skala yang lebih kecil, saya kira akan menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan dari Yogyakarta kita bisa memberikan kontribusi untuk pengendalian COVID secara nasional dan pada akhirnya pada level global. Saya kira prinsip penting, ikuti protokol kesehatan, jangan pertaruhkan. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Demikian perbincangan kita hari ini. Saat ini kita berperang melawan COVID. Setiap individu yang terkena dampaknya memang harus memilih langkah dan juga peran dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Terima kasih kepada Bapak Jangkung atas waktu dan pengetahuannya. Sampai jumpa pada perbincangan kita kali ini. Saya Zia mohon undur diri, tetap jaga kesehatan. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.